Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku seiman dan seagama, selamat datang di channel Al-Mutakin, tempat kita bersama-sama menyelami kisah-kisah agung yang syarat makna dan penuh hikmah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, dan perlindungannya kepada antum semua, dimanapun berada. Pada kesempatan yang mulia ini, kita akan kembali menapaki jejak kehidupan sosok yang tiada tandingnya, insan termulia yang pernah menginjakkan kaki di muka bumi, sang pembawa cahaya yang menerangi gulita peradaban, dialah, baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah yang akan kita bahas kali ini adalah kelanjutan dari episode sebelumnya. Sebuah perjalanan panjang yang bukan sekadar sejarah, namun lautan pelajaran, samudera hikmah, dan sumber inspirasi bagi hati yang rindu akan kebenaran. Namun sebelum kita menyelam lebih dalam ke dalam kisah yang agung ini, izinkan kami mengajak antum semua untuk menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar antum tidak ketinggalan kisah-kisah penuh cahaya selanjutnya. Baiklah, bersiaplah menyimak dengan hati yang khusyuk, karena kini, kita akan masuk ke dalam kisah luar biasa tentang kehidupan manusia teragung sepanjang masa. Banyak sekali rentetan peristiwa yang terjadi pasca kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana telah kita bahas dalam video sebelumnya. Kota Mekah, yang menjadi tempat kelahiran beliau, menyimpan kisah-kisah luar biasa yang layak untuk didengar dan direnungkan. Dahulu, Mekah adalah kota yang penuh kesesatan. Siapa sangka, kota yang dulunya gelap dan penuh pertikaian itu kelak akan menjadi kota paling mulia di muka bumi. Mekah pada masa itu dihuni oleh berbagai suku yang saling berseteru, seperti suku Jurhum, Khuza'ah, dan lainnya. Pertikaian mereka membakar suasana kota, meski matahari belum lagi menyengat. Namun, semua berubah ketika Qusay bin Kilab, kakek keempat Rasulullah, diangkat menjadi pemimpin Mekah. Ia membawa angin perubahan. Dengan kebijaksanaannya, ia mempersatukan suku-suku yang berselisih dan membentuk sebuah forum musyawarah bernama Dar an-Nadwah. Di sanalah para tokoh Makkah berdiskusi tentang urusan umat, perihal ibadah haji, perdagangan, hingga strategi perang. Kehidupan pun mulai stabil, dan dari Mekah tumbuh para saudagar-saudagar kaya yang sukses dalam perniagaan. Namun, kekayaan itu justru menumbuhkan sifat sombong dan melupakan kewajiban untuk bersedekah. Mereka mulai meremehkan orang lain dan bersikap angkuh. Masyarakat Mekah kala itu dikenal memiliki toleransi tinggi terhadap berbagai keyakinan. Setiap musim haji, para jamaah dari luar Mekah datang membawa berhala-berhala mereka, yang kemudian ditempatkan di sekitar Ka'bah. Jumlahnya bahkan mencapai 360 berhala, termasuk berhala besar bernama Hubal yang diletakkan di dalam Ka'bah itu sendiri. Pernah suatu masa, jamaah haji tawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang, sebuah bentuk ibadah yang menyimpang, namun tetap dibiarkan oleh penduduk Mekah. Hingga akhirnya, Abdul Muthalib, kakek Rasulullah, bersama beberapa tokoh lainnya, menetapkan larangan terhadap perbuatan tersebut. Semua penggambaran ini menunjukkan betapa jauh masyarakat Arab kala itu telah menyimpang dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Meski demikian, masih ada sebagian kecil dari mereka yang berpegang teguh pada agama Samawi, seperti Nasrani dan Yahudi. Mereka adalah kaum yang masih percaya akan datangnya seorang Rasul setelah Isa putra Maryam, sebagaimana tertulis dalam kitab Injil. Salah satu dari mereka adalah Warakah bin Naufal. Melihat kondisi Makkah yang penuh kemerosotan moral dan akidah, ia yakin bahwa waktunya telah dekat. Sejarah mencatat bahwa para rasul selalu diutus di tengah masyarakat yang telah jauh menyimpang dari agama Allah. Maka tak diragukan lagi, tanah Arab, khususnya Mekah, adalah tempat yang layak bagi turunnya Rasul terakhir, yang akan membawa cahaya kebenaran bagi dunia.
Tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal, pada malam menjelang fajar. Di malam yang tenang, ketika langit Mekah dihiasi bintang-bintang, lahirlah seorang bayi dari rahim seorang wanita mulia yaitu Aminah. Ia lahir tanpa kehadiran sang ayah, Abdullah, yang telah wafat sebelum sempat mendekap buah hatinya. Bayi itu kecil, mungil, namun kehadirannya menggetarkan semesta. Tangis pertamanya bukan hanya mengisi ruang sunyi, tetapi juga mengisi ruang kosong di hati sang ibu dan kakeknya, Abdul Muthalib. Ia bukan bayi biasa, ia adalah harapan baru, cahaya yang menyinari keluarga yang sedang berduka. Abdul Muthalib menatap cucunya dengan penuh cinta. Ia menggendongnya ke Ka'bah, lalu mengumumkan kepada dunia nama yang belum pernah dikenal di kalangan Quraisy sebelumnya. Muhammad, nama yang berarti yang terpuji. Ketika ditanya mengapa tidak memakai nama nenek moyang, Abdul Muthalib menjawab penuh harap. Aku ingin ia menjadi orang yang terpuji, baik di langit maupun di bumi. Pada hari ketujuh kelahiran sang bayi, diadakan walimah, perayaan sunat, sebuah kebiasaan mulia dari tradisi Arab. Daging kambing dihidangkan, tamu-tamu Quraisy datang silih berganti. Suasana bahagia terasa begitu hangat. Namun jauh di seberang gurun, di negeri Persia, langit tidak lagi bersinar cerah. Di malam yang sama ketika Muhammad SAW lahir, api abadi yang disembah bangsa Persia, api yang menyala selama lebih dari 1000 tahun, padam begitu saja. Tak ada angin, tak ada badai, namun api itu mati. Danau yang airnya tak pernah kering, tiba-tiba menyusut dan meninggalkan lumpur. Istana Kisra berguncang, 14 balkon megah runtuh. Sang Raja Persia, Kisra, terbangun dengan kegelisahan. Ia segera mengumpulkan penasihat dan pendetanya yang paling bijak, Mubisan. Wajah-wajah mereka penuh kebingungan. Apa arti semua ini, Mubisan? Tanya sang raja. Sesuatu sedang terjadi di negeri Arabia, jawab Mubisan, lirih namun penuh makna. Mimpi buruk, api padam, istana runtuh, semua menjadi pertanda bahwa dunia sedang berubah. Sebuah perubahan besar sedang dimulai dari padang pasir yang sunyi. Di Mekah, keluarga besar Quraisy menyambut kelahiran Muhammad dengan sukacita. Bahkan Abu Lahab, paman beliau yang kelak menjadi musuh dakwah, saat itu sangat gembira hingga membebaskan budaknya sebagai bentuk syukur. Sementara itu, seorang lelaki Yahudi datang tergopoh-gopoh ke rumah Aminah. Ia ingin melihat langsung bayi yang baru lahir itu. Ketika diperkenankan memandangnya, tubuhnya limbung. Ia jatuh pingsan. Ia tahu, tanda-tanda kenabian yang disebut dalam kitab-kitab suci mereka kini telah nyata di hadapannya. Di antara ketiak bayi Muhammad, tumbuh rambut halus menyerupai surai kuda, tanda kenabian itu benar adanya. Di tengah kekacauan, Raja Kisra mengirim surat ke gubernurnya di Irak, Al-Nu'man bin Munzir, memintanya mengirim seseorang yang mampu menafsirkan tanda-tanda zaman. Maka dikirimlah utusan menuju seorang pertapa bijak bernama Satih, seorang manusia aneh, tubuhnya kurus, tak bertulang, seolah hanya daging yang menempel pada kayu. Dengan suara lemah namun tajam, Satih berkata, kerajaan Kisra takkan bertahan lama, akan muncul kekuatan baru dari tanah Arabia. Dan yang lahir pada malam ini, akan menjadi nabi terakhir bagi seluruh umat manusia. Semua ini terjadi bukan tanpa sebab. Dunia saat itu tengah dirundung kelam. Persia dengan api penyembahannya, Romawi dengan kekaisarannya, dan Mekah yang tenggelam dalam penyembahan berhala. Keadilan hanyalah mimpi, kebenaran tertutup oleh adat dan kesombongan. Namun Allah, dengan penuh kasih sayang, mengirim cahaya dari lembah Mekah. Seorang anak kecil, yang kelak akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ia akan tumbuh sebagai anak yatim, namun penuh kasih. Ia akan membawa risalah yang agung, menyatukan hati manusia di bawah kalimat tauhid. Begitulah malam yang tampak biasa di bumi, namun menjadi malam yang luar biasa di langit. Malam ketika alam semesta menyambut kelahiran Muhammad. Malam ketika api padam, bintang bersinar terang,
dan dunia pun bersiap menyambut perubahan besar. Karena kelahiran Nabi bukan sekadar peristiwa sejarah. Ia adalah awal dari akhir kegelapan. Sebuah cahaya, yang akan membimbing umat manusia menuju cahaya yang hakiki. Beberapa hari setelah kelahiran, di tanah yang gersang namun penuh cahaya, di bawah langit jazirah yang menyimpan ribuan rahasia, seorang anak kecil ditakdirkan membawa perubahan besar bagi dunia. Ia belum tahu siapa dirinya, tapi takdir telah menggenggam namanya erat. Muhammad, anak yatim yang kelak mengguncang dunia dengan kelembutan dan cahaya. Suatu pagi yang sunyi, rombongan perempuan dari kabilah Bani Sa'ad datang ke kota Mekah. Mereka adalah para ibu susuan, mencari bayi-bayi Quraisy untuk mereka asuh demi upah. Di antara mereka ada seorang wanita mulia, bernama Halimah As-Sa'diyah. Namun pagi itu, tidak ada satupun ibu yang tertarik kepada bayi yang baru lahir dari Bani Hashim. Muhammad, anak dari Abdullah yang sudah wafat sebelum ia melihat dunia. Ia yatim, tak berayah, maka siapa yang akan membayarnya? Tapi Halimah, dengan dada yang sempit oleh kemiskinan, dengan keledai yang lemah dan unta yang kurus, justru memilih Muhammad kecil. Kalau bukan dia, maka aku akan pulang dengan tangan hampa, ucap Halimah lirih, menggendong bayi itu di pelukannya. Dan saat itu juga, keajaiban dimulai. Keledainya berlari lebih cepat dari sebelumnya. Susunya menjadi deras. Hidupnya berubah. Halimah tahu, anak ini bukan anak biasa. Dia adalah berkah yang dikirimkan langit. Muhammad kecil tumbuh di tengah hamparan padang rumput kering. Nafasnya menyatu dengan angin padang pasir, hatinya bening sebagaimana embun pagi. Ia belajar berbicara dalam bahasa Arab yang fasih. Ia mempelajari alam, binatang, dan kesederhanaan hidup. Tapi lebih dari itu, ia tumbuh dengan akhlak yang begitu memesona, bahkan di usia yang masih belia. Halimah dan keluarganya mencintainya dengan segenap jiwa. Namun, langit sedang menyiapkan sebuah tanda. Suatu hari, saat Muhammad kecil bermain bersama saudaranya di belakang rumah, dua sosok berpakaian putih menghampirinya. Mereka membaringkannya, membelah dadanya, dan mengeluarkan sesuatu dari dalam hatinya, segumpal hitam, lalu membasuh hatinya dengan air zam-zam dan mengembalikannya seperti semula. Anak-anak berlari memanggil Halimah. Muhammad gemetar, wajahnya pucat. Ketakutan itu menyelimuti rumah Halimah. Maka dengan air mata yang tertahan, Halimah memutuskan untuk mengembalikan Muhammad ke pangkuan ibunya, Aminah. Anak ini terlalu istimewa. Aku tak sanggup menjaganya, ucap Halimah, hatinya teriris oleh perpisahan. Muhammad kembali dalam pelukan ibunya, Aminah binti Wahab. Ia dibesarkan dengan penuh kasih oleh seorang ibu yang tabah, walau hidupnya diliputi kesunyian. Tak lama kemudian, Aminah mengajak anaknya yang baru berusia 6 tahun untuk berziarah ke Yasrib, menziarahi kubur sang suami, Abdullah. Perjalanan itu melewati gurun yang sunyi. Tapi Muhammad kecil begitu tenang. Seolah ia tahu bahwa perjalanannya bukan sekadar ziarah, tetapi juga perpisahan. Di perjalanan pulang, di tempat sunyi bernama Abwa, Aminah jatuh sakit. Ia rebah, nafasnya menjadi berat, dan di hadapan mata mungil Muhammad, ibunya menghembuskan nafas terakhir. 6 tahun, dan Muhammad telah menjadi yatim piatu. Di usia yang rapuh, Muhammad kini diasuh oleh sang kakek, Abdul Muthalib, pemimpin Quraisy yang disegani. Ia adalah lelaki agung yang menyimpan kehangatan dalam dadanya bagi cucu yatimnya itu. Abdul Muthalib begitu mencintai Muhammad. Ia membawanya duduk di tikar kehormatan di bawah naungan Ka'bah, padahal tak satu pun dari putra-putranya berani menduduki tempat itu. Orang-orang bertanya, mengapa engkau memuliakan anak itu, wahai Abdul Muthalib? Ia menjawab, karena aku melihat kelak dia akan memiliki kedudukan yang agung. Cinta itu begitu dalam, tapi takdir kembali mengetuk pintu. Muhammad belum genap berusia 8 tahun ketika awan duka kembali menyelimuti langit hidupnya. Abdul Muthalib jatuh sakit.
Tubuhnya melemah. Nafasnya tinggal menghitung hari. Di saat terakhirnya, ia memanggil anaknya, Abu Talib, dan berpesan, "Jagalah anak ini, ia adalah amanah yang agung." Dan tak lama setelah itu, sosok yang pernah menjadi pelindung terakhir Muhammad kecil pun menghadap Sang Pencipta. Sekali lagi, dunia Muhammad menjadi sunyi. 3 perpisahan, 3 duka, di usia yang sangat muda. Bayangkan Ikhwan, seorang anak kecil, yatim sejak dalam kandungan, ditinggal ibu, dan kini terpisah dari sang kakek. Namun lihatlah, tak sedikit pun air mata membanjiri wajahnya. Ia tumbuh dalam diam, tapi dalam hatinya berkobar cahaya yang kelak menerangi seluruh semesta. Inilah kisah masa kecil Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sang kekasih Allah, yang sejak dini sudah ditempa oleh perih dan air mata, agar kelak ia mampu memeluk dunia dengan cinta yang tak berbatas. Kisah ini bukan sekadar sejarah, ini adalah jejak seorang nabi yang dibesarkan langsung oleh takdir langit. Dari pelukan Halimah, kepergian Aminah, hingga wafatnya Abdul Muthalib, semua adalah mozaik cinta ilahi, membentuk pribadi agung yang kelak membawa rahmat bagi seluruh alam. Semoga kisah ini menjadi pelita yang menerangi hati kita, membawa manfaat bagi antum semua, dan membangkitkan semangat untuk terus istiqomah dalam beribadah. Insya Allah, perjalanan ini belum berakhir, kita akan lanjutkan kisahnya di video berikutnya. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.